Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Bagas Purwayoda with NPM 25411006. I am from Management Class 25A. Today I will doing a presentation about market equilibrium. Sebelum saya memulai, saya ingin memberitahu bahwa ada 7 materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian keseimbangan pasar, 2. Proses terbentuknya keseimbangan pasar. Ketiga, komponen utama dalam keseimbangan pasar. Yang keempat, kondisi ketidakseimbangan pasar. Kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Keenam, peran pemerintah dalam pasar. Dan yang ketujuh adalah contoh keseimbangan dalam pasar. Saya akan memulai dari yang pertama dulu, yaitu tentang pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan di mana jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Harga yang terbentuk pada kondisi tersebut disebut harga keseimbangan, dan jumlah barang yang diperdagangkan adalah disebut jumlah keseimbangan. Dalam situasi keseimbangan, pasar berada dalam kondisi stabil. Para pembeli dapat membeli barang sesuai dengan keinginannya, dan para penjual dapat menjual barang dengan sesuai yang mereka produksi tanpa mengalami kerugian atau kelebihan stok. Dengan kata lain, keseimbangan pasar menggambarkan titik temu antara keinginan konsumen dan ketersediaan dari produsen. Yang kedua, ada proses terbentuknya keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia terbentuk melalui interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli barang pada berbagai tingkat harga. Semakin tinggi harga suatu barang, biasanya semakin sedikit orang yang ingin membelinya. Lalu, penawaran adalah keinginan produsen untuk menjual barang pada berbagai tingkat harga. Semakin tinggi harga, produsen akan terdorong untuk menawarkan lebih banyak barang karena keuntungan yang didapat akan semakin membesar. Lalu yang ketiga, ada komponen utama dalam keseimbangan pasar. Yang pertama ada permintaan atau demand yang disimbolkan dengan lambang QD, yaitu jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Semakin tinggi harga, maka semakin dikit barang yang diminta. Lalu yang kedua ada penawaran atau supply yang digambarkan dengan simbol QS. Jumlah barang yang ingin dijual produsen pada berbagai tingkat harga. Semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Lalu ada harga keseimbangan yang disimbolkan dengan P petik, yaitu harga di mana QD sama dengan QS atau permintaan sama dengan penawaran. Lalu yang terakhir ada jumlah keseimbangan yang disimbolkan dengan Q bintang, yaitu jumlah barang yang diperdagangkan pada harga keseimbangan. Selanjutnya ada kondisi ketidakseimbangan pasar. Tidak selamanya pasar mengalami keseimbangan. Terkadang ketidakseimbangan pada pasar juga dapat terjadi. Ada beberapa hal yang menjadi faktor mengapa pasar mengalami ketidakseimbangan, yaitu yang pertama, kelebihan permintaan atau shortage. Kelebihan permintaan terjadi ketika harga barang di pasar terlalu rendah dibandingkan harga keseimbangan. Akibatnya, banyak konsumen ingin membeli barang tersebut karena harganya murah, tetapi produsen tidak mau atau tidak mampu menyerahkan banyak barang sebanyak itu. Kondisi ini menyebabkan barang menjadi langka di pasaran. Jika dibiarkan, harga naik dengan sendirinya karena konsumen bersaing untuk mendapatkan barang yang terbatas. Akhirnya, harga akan naik hingga mencapai titik keseimbangan kembali. Lalu, faktor atau penyebab yang kedua adalah kelebihan penawaran atau surplus, yaitu kelebihan penawaran terjadi ketika harga di pasar terlalu tinggi dibandingkan harga keseimbangan. Dalam situasi ini, produsen menawarkan banyak barang karena tergiur oleh harga tinggi, tetapi konsumen justru menolak membeli karena dianggap terlalu mahal. Akibatnya, banyak barang yang tidak terjual dan menumpuk di pasar. Untuk mengatasi hal ini, produsen akan menurunkan harga agar barangnya laku. Penurunan harga ini akan berlangsung terus hingga pasar kembali mencapai keseimbangannya. Lalu yang kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, di antaranya yang pertama, pendapatan dari masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, kemampuan membeli barang dan jasa juga akan naik, sehingga permintaan bertambah. Akibatnya, harga keseimbangan naik. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, permintaan berkurang dan harga keseimbangan ikut turun. Yang kedua,
selera dan tren konsumen. Perubahan selera masyarakat sangat mempengaruhi permintaan. Barang yang sedang tren atau viral biasanya mengalami peningkatan permintaan yang signifikan, sehingga harganya naik. Sebaliknya, barang yang sudah tidak diminati lagi akan mengalami penurunan permintaan. Lalu yang ketiga, harga barang pengganti dan pelengkap. Barang pengganti adalah barang yang bisa menggantikan fungsi barang lain, misalnya teh dan kopi. Jika harga teh naik, konsumen mungkin akan beralih ke kopi, sehingga permintaan kopi naik. Sedangkan barang pelengkap, seperti roti dan mentega, biasanya memiliki hubungan searah jika harga rotinya naik. Permintaan mentega bisa ikut turun. Lalu faktor yang keempat ada biaya produksi dan teknologi. Ketika biaya produksi meningkat, produsen akan mengurangi penawaran karena keuntungannya menurun, sehingga harga di pasar bisa naik. Sebaliknya, jika teknologi produksi meningkat, efisiensi produk meningkat, biaya menurun, dan penawaran meningkat menyebabkan harga akan turun. Yang kelima, kebijakan dari pemerintah. Pemerintah sering ikut campur dalam harga pasar untuk menjaga keseimbangan, contohnya melalui penetapan harga maksimum dan harga minimum. Lalu yang selanjutnya ada peran pemerintah dalam pasar. Pemerintah memiliki peran penting untuk menjaga agar harga di pasar tetap stabil dan tidak merugikan salah satu pihak. Ada dua bentuk kebijakan utama yang sering diterapkan. Yang pertama ada harga maksimum atau price ceiling. Harga maksimum adalah batas tertinggi yang boleh ditetapkan pemerintah terhadap suatu barang, agar harga tidak terlalu tinggi dan tetap terjangkau oleh masyarakat. Yang kedua ada harga minimum. Harga minimum atau biasa disebut price floor adalah batas harga terendah yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi produsen agar tidak menjual barang dengan harga yang terlalu rendah. Melalui kedua kebijakan tersebut, pemerintah berusaha menciptakan keseimbangan baru yang tetap adil bagi kedua belah pihak, baik konsumen maupun produsen. Lalu yang selanjutnya ada contoh kasus nyata dalam keseimbangan pasar. Misalnya kasus pasar telur ayam. Ketika menjelang hari raya, permintaan telur meningkat tajam, yang mengakibatkan harga telur naik dari 25.000 menjadi 30.000 per kilogram. Akhirnya, produsen merespon dengan menambah produksi, yaitu dengan meningkatkan penawaran. Setelah beberapa waktu, harga stabil di harga 28.000 per kilogram. Maka itulah harga keseimbangan yang baru. Jadi kesimpulannya adalah keseimbangan pasar merupakan kondisi ideal di mana permintaan dan penawaran berada pada titik yang sama, sehingga harga barang stabil dan transaksi berjalan dengan lancar. Namun, keseimbangan ini tidak bersifat tetap. Ia bisa berubah karena berbagai faktor yang seperti perubahan pendapatan, selera masyarakat, biaya produksi, maupun kebijakan pemerintah. Melalui pemahaman tentang keseimbangan pasar, kita bisa melihat bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual menentukan harga barang yang kita temui sehari-hari, serta bagaimana peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan antara kepentingan. That's all from me. I apologize if I have a mistake on my presentation. Thank you for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.